kafir dari Indonesia! Usir kafir! Pembangunan gereja GPKP Runggun Studio Alam di lingkungan RW 3 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat mendapatkan penolakan dari warga pada Sabtu 5 Juli 2025. Menanggapi penolakan tersebut, Ketua Marturia Gereja GBKP Runggun Studio Alam Depok, Tarigan buka suara. Menurut Tarigan, sebelumnya peletakan batu pertama, pembangunan gereja sudah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB yang diterbitkan pada 4 Maret 2025 lalu. Selain itu, pihak gereja juga mengklaim telah mengantongi persetujuan 60% dari warga sekitar. Tarigan menambahkan, pihak gereja juga sudah melakukan pertemuan dengan Camat Cilodong, Lurah Kalibaru, LPM Kelurahan Kalibaru, dan Ketua RT 02 dan RT 05 RW 03 Kelurahan Kalibaru pada Kamis 3 Juli 2025. Berdasarkan pertemuan tersebut, pihak gereja akan menghibahkan sebagian lahan untuk akses jalan. Meski demikian, pihak warga dari lingkungan sekitar mengaku pihak gereja belum melakukan sosialisasi hingga terjadinya penolakan. Ya, pertama saya Ketua ZPR Tarigan selaku salah satu ketua bidang di gereja kita, gereja GBKP. Nah, jadi latar belakang kita melakukan pendataan pertama karena kita sudah mempunyai IMB. IMB itu terbitnya tanggal 4 Maret 2025. Nah, jadi berdasarkan artinya IMB tersebut, makanya kita lakukan pendataan untuk pertama. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada penolakan, di hari Kamis kita sudah ada pertemuan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, juga dari RT 2. Perkaranya, Pak? Itu perkaranya yang pertama memang dari awal itu sudah lama untuk pendiriannya. Cuma kan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pemangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak untuk mediasi juga oleh pihak dari gereja juga. Yang dimana secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar tanpa adanya persetujuan dari warga masyarakat juga, yang dimana warga masyarakat masih menolak ke pendirian gereja tersebut. Kalau masalah intoleran kita tidak ke sana, karena kenapa, di belakang saya sudah ada 2 gereja yang bersebelahan. Di sini lebih ke adab atau perlakuan pihak gereja kepada masyarakat kami gitu. Artinya, saya tanya nih, apakah Yahudi dan Nasrani adalah orang yang beriman? Kamu nanya mulu, giliran ditanya kamu. Makanya saya bilang, ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ngomong saya, yang ngomong Edis TV. Makanya menurut pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, agama Islam harus dibubarkan. Ya, Sukabumi. ada apa dengan Sukabumi? Ya, Sukabumi ini lagi viral di Sukabumi ini ya, Kang ya. Nah, di Sukabumi tentu saja. Mana, di mana? Di Sukabumi tidak dengar beritanya. Ini diragukan ini orang Sukabumi. Bentar. Anda tidak tahu kejadian di Sukabumi, orang yang merusak rumah, kemudian merusak salib. Hah? Iya, itu kan rumah pribadi. Oke. Sekarang Ya. pertanyaan saya begini. Kalau di rumah pribadi, berarti Anda sudah tahu ya beritanya ya? Nggak perlu saya tunjukkan ya? Itu kejadian di Cidahu, tapi iya, di Cidahu saya tahu kejadian. Iya, makanya apa saya tanya. di sini. Anda tahu kejadiannya?
Kejadiannya saya waktu sholat Jumat itu gak tahu, saya fokus ibadah, Dis. Iya, habis Ya. sholat Jumat, habis nyembah Allah, langsung melaksanakan firman Allah. Habis sholat Jumat ngerusak rumah. Jadi kalau kamu tahu sejarah sholat Jumat itu dulu dilakukan untuk umat Islam kumpul. Mau mana lagi yang mau kita serang ini, itu sejarah sholat Jumat. Biar Anda tahu. Makanya tidak ada kamu cari hadis-hadis, cari buku-buku Islam. Gak ada di sholat Jumat itu khotbah Muhammad sholat Jumat. Kalau ada saya lompat dari Monas. Karena dulu sholat Jumat itu kumpul-kumpul buat mau nyerang orang. Baik. Sekarang saya ini kan. Kamu tahu kasus Cidahu dari mana? Tahu saya dari kasus Cidahu dari Dari mana, keterangan Pak? pemilik. Pak? Yang mau Melihat bicara dengan Anda mata dulu apa atau saya enggak? dulu? Anda dulu atau saya dulu yang mau Ya. bicara? Silakan. Manehula. Oke, baik. Saya kita bahasa Indonesia aja biar orang pada dengar nih. Perhatikan. Jangan merokok atuh. Oh, inilah muslim teman-teman ya, sholat pulang Jumatan rokok, bila perlu tambah alkohol lalu ngerusak rumah orang. Ini tabiat orang Islam memang begini, teman-teman ya. Baik. Begini. Dari keterangan pemilik rumah yang videonya sudah beredar di mana-mana. Jadi dia bilang begini. Tempat itu Lebih adalah baik sebuah. apa makan babi? Apakah saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Baik. Jadi pemilik rumah atau pemilik tempat itu, dia sudah mengupload video dan itu sudah viral di mana-mana. Dia bilang begini. Tempat itu adalah sebuah villa. Di mana villa itu dipergunakan untuk retreat. Tahu retreat? Retreat tahu nggak? Gini. Jadi ada sekelompok pemuda-pemudi, remaja, itu main gitu. Healing, kalau bahasa kita itu ya. Healing atau pengen jalan-jalan begitulah, cari nuansa lain begitu. Nah, mereka kumpul di situ, kemudian mereka di situ melakukan kegiatan rohani. Nah, itu menurut saya hal-hal yang wajar-wajar saja. Karena umat muslim pun ada mereka acara yasinan di rumah, ya kan? Mereka ada di situ acara ngaji bareng di rumah. Enggak masalah, tetangga saya juga sering begitu, enggak masalah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian umat muslim melakukan pengerusakan, melakukan di situ kegiatan-kegiatan yang anarkis, patahkan salib nih, fotonya ini, nggak tahu nih foto siapa ini mungkin tetanggamu ini, orang Cidahu nih. Silakan tanggapanmu. Itu sebenarnya perlu diketahui izinnya itu bangunan. Apakah itu memiliki izin atau enggak? Gitu. Terus? Gitu. Kan itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk ritual, bukan untuk rumah ibadah. Sudah? Jangan dibisu-bisukan atuh, Kang. Jangan dibisu-bisukan. Wah, yang motor. Itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk rumah ibadah, Dis. Gitu, Dis. Sudah? Kamu jangan kan. Iya, sudah. Baik. Apakah kalau sebuah tempat tidak ada izinnya, kemudian orang berhak merusaknya, melakukan tindakan-tindakan yang demikian itu yang Anda tonton, dipecahin, dipatahkan salibnya, apakah itu pembenaran? Karena tidak ada izinnya? Oke. Nah, sekarang yang bangunan yang tidak memiliki izin, apakah perlu digusur? Baik, yang menggusur siapa? Kerjaan siapa yang menggusur? Jika kita mengabdi kepada pemerintah, apakah kita salah membantu pemerintah untuk menggusur? Baik. Saya bilang ya. Kan sudah saya bilang teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luaran sana, di luar Sukabumi, di luar Cidahu ngomong-ngomong, muslim-muslim yang di luaran yang ngomong, kami mengutuk perbuatan itu, mereka botol, betul? Beleguk, betul mereka, betul nggak? Betul nggak? Dis, saya tanya, apakah saya salah membantu pemerintah untuk menggusur?
Tidak salah, tidak salah. Berarti menurut bahkan saya baik. Makanya betul. Justru saya bilang dengar, tenang. Justru di sini saya mengatakan bahwa orang Islam bisa gantian saya bicara? Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, jadi begini ya, Kang ya. Saya cuman mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam ini memang ajaran agama Islam. Makanya saya tidak berani menyalahkannya karena itu ajarannya. Maksud saya tidak berani menyalahkannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau menurut pandangan saya, jangankan ajarannya, Islamnya langsung menurut saya yang harus ditinggalkan. Membantu pemerintah, apakah membantu itu sesuatu yang jelek? Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim yang ngomong, kami mengutuk perbuatan ini, kami tidak setuju. Kamu itu belajar dulu ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini buktinya orang Sukabumi mendukungnya. Sebaiknya kamu belajar dulu ilmu hukum. Edis. Betul. Jadi berdasarkan hukum, seseorang boleh melakukan penegakan hukum sendiri, boleh merusak rumah orang sendiri, nggak usah bikin repot pemerintah. Pemerintah, lu kagak usah repot-repot ngambil eskavator, kagak usah repot-repot. Biar umat yang turun sungguh ajaran agama Islam. Makanya sudah saya bilang teman-teman, yang perlu dibubarin itu bukan agamanya, yang perlu dibubarin itu agamanya. Marah. Saya sudah pernah bilang, agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yang ngomong. Apakah yang merusak itu agama Islam? Orang-orang yang merusak itu beragama Islam? Saya tanya kamu dulu. Tadi katanya orang-orang habis Jumatan. Pertanyaan saya, siapakah orang yang Jumatan? Orang Islam waktu itu, waktu di masjid waktu wiridan, kamu tahu? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang merusak? Siapa yang merusak tempat ini? Orang Islam atau bukan? Ya gak tahu, kamu yang menuduh. Sudah saya bilang teman-teman. Ketika seorang Islam menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya harus mengucapkan kata-kata dusta. Hati-hati, seandainya yang merusak itu bukan orang Islam, terus Anda mengatasnamakan Islam, saya yang akan bertanggung jawab. Saya pastikan itu yang rusak orang Islam. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sekarang saya mau tanya, Kang, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang? Saya mau tanya, makna Esa di iman Kristen itu seperti apa? Jangan ke situ. Benar Nabi Isa akan datang? Bukan berani gak? Makna Esa di umat Kristen seperti apa? Kalian sudah lihat kan? Jadi teman-teman, saya mau bilang begini, kita ini jangan munafik. Jadi kalau ada orang Islam ngancurin salib, ya, mematahkan salib, menurunkan salib ini, itu adalah ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam mengajarkan kebencian pada simbol-simbol Kristen. Siapa nanti yang akan mengeksekusi perbuatan itu? Nabi Isa. Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib, betul? Jadi kamu betul, gak berani jawab pertanyaan saya. Kamu gak berani jawab pertanyaan saya. Berani gak? Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Nih, saya ganti dulu background saya ya. Lihat nih, Kang ya. Perhatikan Kang ya. Nih. Nabi Isa belum turun patahkan salib. Umat Islam sudah duluan melaksanakannya.
Jadi Kamu benar. kalau ada umat muslim, ya, kalau ada umat muslim di Sukabumi sedang melaksanakan pematahan salib, merusak salib, itu teh sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Edis, jika benar kamu berilmu, jawab dulu pertanyaan saya. Mau lari Esa? dari tema. Bukan, mana Esa dalam umat Kristen itu seperti apa, Dis? Di mana Esa? Esa itu bahasa naon? Bahasa apa itu Esa itu? Lah, Bahasa apa kamu- Esa itu? Allah, Esa itu Allah. Sekarang begini saja, ya Rayagung. Anda setuju tidak bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Anda setuju nggak? jelaskan dulu. Jelaskan Iya. bertentangannya di mana? Baik. Coba. Anda pernah dengar nggak bahwasanya ini kan Jawa Barat nih, kan ada itu gerakan NII-TII. Pernah dengar? Nggak Pernah pernah dengar? dengar. Nggak pernah dengar. Makanya teman-teman, ini sulit ini teman-teman. Jadi ada satu gerakan ya, itu pusatnya itu kalau nggak salah di ya daerah Jawa Barat lah ya. Itu ada satu gerakan ingin mendirikan negara Islam Indonesia, DII-TII itu. Kenapa mereka ingin mendirikan itu? Karena mereka ingin menggulingkan Pancasila, ingin menggulingkan dasar negara kita. Makanya mereka mau mendirikan negara syariat Islam. Karena apa? Karena Pancasila bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bertentangannya di mana? Jelaskan, Dis. Kalau Barangkali tidak itu bertentang. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, hukum yang harus dilakukan itu hukum Allah atau hukum kafir? apakah ketuhanan Maha Esa tidak mencakup hukum Allah? Baik, sekarang saya tanya, apakah Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Iya, gimana mau tahu? Nih, saya Karena saya putar. bukan dokter Pancasila. Bagaimana? Coba, saya bukan dokter Pancasila. Saya tanya sama kamu, kan kamu orang berilmu, tahu Pancasila. Mana dari sila pertama itu apa? Dis. Baik. Sekarang ya, saya akan tunjukkan contoh misalnya. Salah satu butir Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Tahu? Wah, jangan loncat dari pertama dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Baik. Tunggal. Oke, di dalam Al-Quran Rob ada berapa? Oke, di dalam Al-Quran ada berapa Rob? Rob itu ada Robun Hakikiyun, ada Robun Majajiun. Iya, gitu. berapa Rob? Ada berapa Rob? Ya kalau Robun Majajiun banyak. Wih, gimana? Kamu itu penganut banyak Rob, gimana? Apa bahasa Indonesianya Rob? Bisa pengurus, bisa pemilik. Oke, Yo. Allah Rob nggak? Itu Robun Hakikiyun. Iya, Pemilik yang, Rob nggak? ya pemilik yang Oke, sebenarnya. Rob. Muhammad Rob nggak? Itu Robun Majajiun. Kata Berarti berapa Rob? Robmu? Ini, Dis. Mulai akrobat. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ngomong katanya Rob kami hanya ada 1, Tuhan kami hanya 1. Ternyata Tuhan kalian 2, Allah dan Muhammad. Berarti bertentangan dengan sila pertama. Kemudian sila yang kedua apa? Kayalah gantian kata Rob, yo, cantarima. Kata Oke, Rob. sekarang sila kedua apa? Kata Rob, saya ajarkan kamu bahasa Arab ya. Kata Rob itu kalau disematkan kepada Tuhan itu maknanya Robun Hakikiyun. Kalau disematkan kepada makhluk itu maknanya Robun Majajiun. Oke, baik. Jadi Allah dan Muhammad sama-sama Rob, betul?
Beda. Kalau kalau Allah Robun Hakikiyun, kalau Muhammad Robun Majajiyun. Oke, Gitu, Dis. dua-duanya sama-sama Rob nggak? Ya beda, pakai kaid. Kamu Iya, gak Rob ngerti juga bahasa. nggak? Ya kan kamu gak ngerti bahasa Arab. Jadi Iya, kamu ngapain bahasa Indonesia? Intinya Muhammad itu Robmu, betul atau salah? itu Nabi. Waduh, dijabanin, tidak berani menjawab. Muhammad Robmu, betul atau salah? Robun Majajiyun, betul. Betul. Allah Robmu, betul atau salah? Itu Robun Hakikiyun, Dis. Oke, berarti pertanyaan saya ada berapa Rob di sini? Robun Hakikiyun 1, Robun Majajiyun 1. Iya, berarti ada berapa Rob? Ada 1 Robun Hakikiyun. Aduh, tiba-tiba 1. Makanya saya bilang, Muhammad itu Rob, ada saklarnya. On, off, on, off, on, off, on, off. Kemudian persatuan Indonesia. Coba sekarang nih, masalah persatuan Indonesia nih, Kang. Dengerin, Kang, ya, dengerin. Dengerin. Adil, harus adil. Di Dengerin, Kristen, dengerin dulu, dengerin. Cicing, aduh, cicing. Dengar. satu, Alah. tambah 1 sama dengan 1 kan, menurut umat Kristen. Nah, dengar sekarang ya, dengar. Di dalam sila berikutnya itu ada sila persatuan Indonesia. Apakah ajaran agama Islam bertentangan dengan persatuan Indonesia? Enggak. Enggak bertentangan. Oke, baik. Boleh enggak seorang muslim berteman dengan orang non-muslim? Boleh, secara hablum minanas. Mau saya tunjukkan dalilnya gimana? Bahwa umat muslim dilarang berteman dengan non-muslim gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya? Boleh. Baik, dalam saya tunjukkan. Tapi dalam Perhatikan. kitab karangan saya boleh. Karena Baik. saya tidak mencari kitab orang lain. Saya membuat Baik, kitab sendiri. saya balikkan kamera saya. Inilah benar-benar ya orang Islam ya. Nih, katanya persatuan Indonesia, boro-boro persatuan sesama muslim saja saling baku hantam. Nih, perhatikan. Di dalam hadis Sunan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud. Sungguh kamu nekat yang nyata. Jadi bagaimana mungkin ada persatuan Indonesia, isinya saja kayak begini? Jadi pertanyaannya, umat Kristen beriman kagak? Beriman gak? Yahudi beriman gak? Kan itu tulisannya orang Oke, beriman. sekarang saya tanya, apakah orang Kristen, orang Yahudi termasuk orang yang beriman? Ya jawab kamu sendiri, kamu yang orang Kristen. Nah, bingung. Sekarang, sebentar, saya balik lagi kamera saya. Nih, aduh, saya tanya nih. Apakah Yahudi dan Nasrani adalah orang yang beriman? Kamu nanya mulu, giliran ditanya kamu. Makanya saya bilang, ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ngomong saya, yang ngomong Edis TV. Makanya menurut pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, agama Islam harus dibubarkan. Kalau saya yang ngomong agama Islam harus dibubarkan, tangkap, penjarakan. Tapi kalau Muslim yang ngomong ke agama selain Islam harus dibubarkan, oh, mau dengar nggak? Tokoh ini tokoh Jawa Barat juga nih. Pernah dengar Egy Sujana? Tahu Egy Sujana? Gak kenal. Nggak kenal. Ya, saya di sini. Apa kata Egy Sujana? Egy Sujana itu pernah mengatakan begini nih. Saya putarkan, dengarkan videonya ya. Kalau Islam yang ngomong itu namanya dakwah. Kalau saya ngomong Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, mau penjarakan. Perhatikan dengan baik. Tenang atuh, tenang. Saya. Gimana? Nah,
tadi kan kamu ngebahas rumah yang digusur di tempat saya, terus kamu memitnah orang Muslim yang menggusurnya. Buktikan bahwa orang-orang yang menggusur itu orang Muslim. Sebelum ke situ, Buktikan. baik. Sebelum ke Ya, situ, buktikan. baik. Saya bisa ngomong gantian? Buktikan dulu. Apakah Baik. yang menggusur Oke, itu baik. orang Muslim? Coba bisukan dulu, saya mau ngomong dulu. Dengerin ini ya, dengerin. Islam Perhatikan. harusnya itu agama yang lain dibubarkan karena tidak sesuai. Coba dengarkan ini, perkataan Egy Sujana. Dengar. Kabur. Video Kabur. Nih, lihat nih. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Nah, kalau ada Muslim yang ngomong ajaran selain Islam harus dibubarkan, namanya dakwah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Jangan, ya nggak boleh ya. Tapi kalau Edis TV yang ngomong ajaran Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penjarakan. Tangkap orang ini, memecah belah persatuan. Kan sudah saya bilang teman-teman, saya kalau ngomong bukan asal cuap-cuap saja. Pasti ada sesuatu di balik itu yang saya tanggapi. Nekat yang nyata. Jadi teman-teman, saya kalau ngomong itu pasti ada dasarnya. Nggak asal-asal ngomong duluan. Gitu loh. Buktikan kalau ajaran agama Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ayo naik ke sini. Anda tahu nggak sejarah bangsa kita ini berapa kali dirongrong oleh kelompok-kelompok Islam? Tahu nggak? Baca sejarah. Bagaimana mereka ingin mendirikan negara di balik negara. Iya. Apa mereka katakan? Mau saya tunjukkan videonya kepada teman-teman. Ya. Nanti kalau saya tunjukkan nanti kalian cengengesan, kalian nggak memble nanti kalian. Makanya kelompok-kelompok itu ya, kadrun-kadrun itu, mereka ingin menggulingkan Pancasila dan mengganti dasar negara kita ini. Mau diganti. Karena apa? Karena mereka tahu bertentangan. Kalau nggak bertentangan ngapain diganti? Sekarang itu kita itu dalam kemunafikan, udah saya bilang. Kita itu hidup dalam kemunafikan. Pura-pura mencintai, pura-pura tenggang rasa. Nih, kalau ada orang Islam mata-matain salib nih, ngerusak salib. Itu jangan kamu bilang bukan ajaran Islam. Hebat sekali kamu ngomong bukan ajaran agama Islam. Besok Nabi Isa datang. Dia malah yang matain salib. Terus Anda mau bilang begitu, jangan Nabi Isa, jangan. Enak sama orang Kristen. Nekat yang nyata. Namanya itu, katanya bakmi kana itu. Bakmi kana. Sebenarnya yang benar itu namanya Yesus apa Yesus, Kang Edis? Baik, jadi begini. Nama Yesus itu ya baik, ini pertanyaan bagus nih, Anda mau belajar, baik, yang bagus. Jadi begini, sebenarnya Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani, sedangkan tokoh-tokoh di dalam Injil itu adalah tokoh-tokoh yang bukan berbahasa Yunani. Contoh misalnya Yesus. Yesus itu sudah peyunanian dari bahasa aslinya, dari bahasa Aram atau Ibrani. Di dalam bahasa Aram, nama itu adalah Yeshua. Tetapi karena orang Yunani atau abjad Yunani itu tidak memiliki huruf-huruf yang demikian, maka ditulis Iesus tulisannya. Pakai huruf I depannya. Kemudian huruf O. Yesus begitu. Nah, kemudian orang Indonesia
Ya, mengucapkannya Yesus. Nama itu tidak masalah. Mau dia diucapkan Yesus, mau dia diucapkan Yeshua, itu tidak jadi masalah. Yang penting, orang diselamatkan itu bukan karena ngucap-ngucap, bukan karena cuap-cuap. Itu ajaran Muhammad itu, yang cuap-cuap itu. Kalau orang mengucapkan syahadat, walaupun berzina, mencuri, masuk surga, itu Muhammad. Kalau ajaran Kristen, bukan karena soal nama, salah ngucapin nama masuk neraka, bukan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang melakukan perintahnya, bukan yang mengucapkan namanya dengan benar, bukan. Nggak ada dalam Bible, kalau kamu ngucapin nama Yesus dengan salah, kamu masuk neraka. Nggak ada itu. Ya. Orang juga banyak nggak bisa ngucapin Muhammad, banyak. Kalau Anda pergi ke Timur Tengah, banyak orang-orang yang ngucapin Muhammad tuh nggak bisa. Mereka ngucapinnya Mehmet. Iya, betul, Mehmet. Ngucapinnya Mehmet. Mehmet gitu. Kok bisa tahu Bang Edisnya? Oh ya tahu lah, karena kan saya belajar. Oh iya. Begitu juga dengan nama Yesus, begitu. Orang mau panggil Yesus, Yeshua, Jesus. Yang penting itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa kata Yesus dalam Injil? Banyak orang di akhir zaman akan diusir oleh Yesus. Mereka bernubuat, bermujizat demi nama Yesus. Sama Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Banyak gitu. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta itu yang seperti itu, melakukan mujizat-mujizat palsu, tipu-tipu itu banyak. Iya. Banyak. Jadi sebenarnya apa namanya, Kristen itu mengikuti siapa Bang Endi sebenarnya? Kristen itu mengikuti Bapa di sorga dengan jalan mengikuti Yesus yang diutusnya. Karena orang itu tidak punya akses kepada Bapa di sorga. Sama seperti kita ini nggak ketemu. Kita ini ketemu via udara yang sampai kepada Anda itu gambar dan suara saya. Namun fisik saya Anda tidak lihat langsung, betul? Betul. Yang Anda tangkap itu adalah gambar saya dan suara saya. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu adalah gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Perwujudan daripada Bapa di surga yang tidak terlihat. Jadi mengikuti siapa kita ini? Mengikuti Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya. Jadi ngikut Yesus itu sama saja ngikut Bapa di surga. Menyembah Yesus itu sama saja dengan menyembah Bapa di surga. Begitu. Ya cuman kan Yesusnya itu kan meninggal Bang Endi. Ya, tapi bukan meninggal saja, tetapi bangkit. Kalau Yesus meninggal saja, terus di kuburan, saya buang Bible saya itu ke tong sampah. Ya, nasib saya sama seperti orang Islam. Kok bisa sama? Iya, karena saya akan mengikuti orang mati. Iya. Coba saya tanya dulu, Bang Saifullah. Iya, siap. Ubaidillah, Bang Ubay. Anda mengikut Muhammad nggak? Pengikut Bang Edis. Oke, Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah wafat. Oke, berarti Anda pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya, orang-orang yang menjadikan dirinya pengikut orang yang sudah meninggal, itulah Islam. Jadi gini Bang, sebenarnya gini loh, inti agama itu gini. Bang, Anda pernah nggak merenung begitu? Anda merenung, ya, sendirian di kamar, Anda mikir gitu. Surga itu ada nggak? Pernah nggak Anda mikir gitu?
Pernah Bang Indis. Nah, pernah nggak ada Anda mikir Tuhan tuh ada nggak? Pernah Anda mikir gitu nggak? Pernah nggak? Belum pernah Bang Indis. Belum pernah. Gini Bang, sebenarnya agama ini, kalau kita belajar agama ini ya, terutama Islam dan Kristen, kita ini kan berbicara mengenai hal-hal kosmik. Hal-hal yang tidak kita lihat. Contohnya surga. Contohnya kehidupan. Halo? Iya, iya. Kita ini kan berbicara mengenai hal-hal yang belum kita lihat kan? Contohnya kehidupan setelah kematian. Iya. Oke. Sekarang begini Bang, bagaimana kita yakin bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu memang benar-benar nyata? Kematian? Bagaimana kita meyakini bahwa surga, kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Ada itu Bang Indis. Iya, bagaimana Anda yakin kok itu ada? Apa yang meyakinkan Anda bahwa itu ada? Ya kan saya ikutan ajaran Nabi Orang kita. mati di kuburan kan? Ya itu. Bang, kekristenan tahu nggak Bang? Jantungnya, pondasi dasar atau hal yang paling fundamental di dalam iman kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Yesus bangkit dari kematian. Jadi dia itu mengalahkan yang namanya maut, mengalahkan kematian itu. Itu jantung kekristenan itu. Kalau itu tidak ada, kebangkitan Yesus itu nggak ada, Kristen itu bubar. Bukan hanya Kristen yang bubar. Agama itu sudah waktunya dimasukkan ke tong sampah. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, misalnya Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan kematian, maka cerita-cerita tentang adanya kehidupan setelah kematian, orang itu nanti akan hidup kembali, kemudian ada kehidupan, setelah kehidupan yang sekarang ini ada kehidupan lain, itu omong kosong semua. Bukan cuman Kristen, semua agama di bawah kolong langit ini, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, sudah waktunya dibuang ke tong sampah. Nah, iya. Karena semua cerita itu omong kosong. Karena nggak ada yang bangkit dari orang mati. Nggak ada yang bangkit dari kematian. Nah, kekristenan itu makanya kekristenan itu mengabarkan tentang itu. Adanya orang yang hidup dari kematian. Namanya Yesus. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Jadi Kristen Bang, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang diberitakan oleh kekristenan itu. Kalau Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian nggak bangkit-bangkit, nggak ada, Kristen itu nggak ada. Kristen itu selesai sampai di situ saja. Kalau nggak ada kebangkitan Yesus. Tapi kalau di ajaran kita Bang Indis, setelah kita meninggal, itu nanti pas hari kiamat kan ada kebangkitan lagi. Yang ngomong gitu siapa? Ya, orang yang meninggal di kuburan itu kan? Omongan Muhammad itu tidak bisa diverifikasi. Omongan Muhammad itu tentang surga, tentang kehidupan yang akan datang, nanti ada siksa kubur, di kubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, siapa nabimu. Muncullah buku 101 pertanyaan alam kubur. Nah itu kan? Semua saya katakan itu adalah halusinasi orang yang terlalu banyak menghisap kecubung. Iya.
Siksa kubur lah, pertanyaan alam kubur, ditanya begini. Itu kan kata Muhammad. Muhammad sendiri yang ngomong itu ada di kuburan sekarang. Jadi semua yang dikatakan Muhammad itu menjadi omong kosong. Tak ubahnya seperti omongannya Lia Eden. Tahu Lia Eden? Lia Aminuddin? Nah itu. Iya. Ahmad Musaidek. Omongannya tak ubahnya seperti omongan mereka. Nggak bisa dipercaya gitu loh, karena tidak ada bukti kosmiknya. Nah, saya percaya kata Yesus tentang cerita-cerita Yesus tentang akhir zaman, tentang kehidupan setelah kematian. Saya percaya dengan omongan Yesus karena ada bukti kosmiknya, yaitu dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhannya sampai sekarang saya masih percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Ya, ini mau Dan nanya itulah lagi. yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu memberitakan hal-hal itu. Nah, bagi orang-orang sejamannya, bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan murid-murid, sejaman dengan Paulus, mereka itu ditertawakan. Kata orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus itu, mereka itu adalah orang-orang gila yang memberitakan hal-hal gila. Itu ditulis di dalam surat Paulus. Ya, pemberitaan Kristen ini memang terdengar bodoh bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi Kristen itu memberitakan itu, Bang, memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu. Itulah jantungnya, dasarnya Kristen itu. Jadi kalau di Bang nanya Bang. Jadi kalau di Kristen itu kalau udah meninggal itu nggak bangkit lagi. Apa gimana Bang ini? Baik, karena kita semua itu berdosa, semua orang yang di bawah kolong langit ini berdosa, makanya kita takluk kepada kematian itu. Kita mati, kita takluk kepada kematian itu. Yang tidak tunduk kepada dosa itu adalah Yesus. Jadi orang Kristen itu masih punya dosa ya, habis meninggal itu. Ya, orang Kristen itu punya dosa, tetapi dosanya itu tidak diperhitungkan. Karena sudah ada Yesus yang menggantikannya, yang melakukannya. Contohnya gini Bang, ini kita bicara dogma ya, walaupun saya jarang sekali bicara dogma. Gini, menurut Bible, dosa itu datang melalui satu orang, yaitu Adam. Adam yang pertama, manusia yang pertama. Jadi manusia yang pertama melakukan dosa, dan akibat daripada dia melakukan dosa itu, maka semua manusia itu berbuat dosa. Nah, lalu ada manusia yang kedua, yaitu Yesus. Nah, dia tidak melakukan dosa. Makanya, dosa datang melalui satu orang. Pembenaran juga datang melalui satu orang, yaitu Yesus. Jadi, sebenarnya Bible itu atau hukum Musa, hukum Taurat itu menuntut supaya semua orang itu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum Taurat, dan semuanya gagal. Musa gagal, saya gagal, Anda gagal, semua gagal melakukan hukum Taurat itu. Nggak ada yang lolos. Satu-satunya yang lolos itu Yesus. Nah, makanya kami Kristen-Kristen ini Bang, orang-orang Kristen kan berdosa, melakukan kesalahan, tetapi kami tidak dipandang kami tidak diperhitungkan kesalahan kami itu, karena yang melakukan itu sudah ada, yaitu Yesus. Makanya ibarat kata berdiri di muka pengadilan, kami itu berdiri di belakangnya Yesus. Jadi Yesus menjadi juru selamat kami. Gitu loh. Bang ya, kalau misalkan kita ya maaf ya Bang, misalkan kita lah berbuat dosa gitu, apa-apa gitu. Jadi kita itu udah ada yang nanggung gitu ya. Ya, kalau di dalam ajaran agama Kristen, misalnya kita berbuat dosa nih. Ya kan? Iya. Nah, iya, benar. Nah, iya benar. sudah ada satu orang yang melakukan dengan sempurna, tidak melakukan cacat dan celah, yaitu Yesus. Jadi, yang dipandang ketika penghakiman, yang dipandang itu bukan kita, tetapi Yesus. Makanya Yesus menjadi pembenar.
Tetapi barang siapa yang menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Kan banyak muslim bilang nih, kan dosa udah ditebus Yesus nih, berarti kita maling aja. Bukan gitu. Saya kasih contoh. Contoh sederhana, kita pakai bahasa-bahasa sederhana ya. Betul nggak para pahlawan kita itu sudah mengorbankan darah mereka untuk kemerdekaan negara ini? Iya. Jadi kita ini sudah dibayar oleh darah para pejuang negara ini, betul? Betul. Nah, sebagai warga negara yang baik, apakah kita harus menginjak darah para pahlawan kita itu? Menginjak-injak dan meludahi darah itu? Tidak, Bang kan? Adi. Tidak. Iya, benar. Tetapi kita harus menghargai darah yang tertumpah itu, betul? Iya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan mereka untuk membuat negara ini menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Supaya negara ini merdeka, tidak hidup di bawah jajahan. Begitu, betul? Iya, betul. Nah, begitu juga Yesus, Bang. Yesus itu sudah mati disalibkan, darahnya sudah tertumpah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus itu menghargai darah itu. Dengan cara bagaimana dia hidup? Dengan cara dia harus memerdekakan dirinya dari perbudakan iblis. Seperti itu. Makasih Edis TikTok, makasih. Jadi inti kekristenan itu gitu, Bang. Jadi bukan karena Anda sudah dibayar oleh darah Yesus, terus Anda semena-mena melakukan, udah ditebus Yesus, bikin dosa lagi. Bukan gitu, Bang. Sebaliknya justru, dia akan menghargai darah itu. Makanya barang siapa yang memandang kepada dia, dia akan sembuh. Itu, Bang, intinya itu. Cuman orang nggak semua orang punya mata batin itu. Barang siapa yang memandang kepada salib itu, maka dia akan sembuh. Itu. Maksudnya sembuh dari perbudakan dosa itu. Walaupun di dalam perjalanannya itu berat. Karena namanya daging itu lemah, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Oh, jadi maaf, Bang, itu di Kristen itu ada gak yang namanya surga itu, Bang? Di Kristen? Iya, tergantung surga itu mau didefinisikan apa dulu, Bang. Karena surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta milik saudara kita Hindu. Swarga, nirvana, itu kan milik moksa, itu kan tingkatan-tingkatan dalam agama Hindu. Sebenarnya dalam Bible, dalam Quran gak ada surga. Terus apa adanya, Bang? Itu? Ya, Bible itu bicara mengenai kerajaan, Bang. Kerajaan. Pemerintahan Tuhan. Jadi manusia di muka bumi ini harusnya hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan yang jadi rajanya. Sekarang dunia ini kacau karena yang jadi rajanya bukan Tuhan, Bang. Yang jadi rajanya itu dirinya sendiri. Makanya yang terjadi perang, pertikaian, baku bunuh, baku tembak, baku bom. Ya, karena apa? Karena semua orang pengen menjadi raja atas dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara Bible, itu bicara mengenai kerajaan surga, di mana Tuhan menjadi raja di muka bumi ini, memerintah untuk selama-lamanya. Itu maksudnya, kerajaan yang dimaksud dalam Bible itu kayak begitu. Jadi kita nggak bicara hal-hal yang ngomong kosong gitu, nggak. Iya, kayak kerajaan Tuhan itu diwujudkan sekarang juga di muka bumi ini. jadi misalkan nanti ya orang Kristen kalau udah meninggal semua nanti itu dikumpulkan jadi satu, terus yang mendampingi Yesus itu ya, Bang Edis. Gitu. Ya, maksudnya. Di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus itu kelak akan datang kembali ke dunia ini untuk memerintah selama-lamanya. Dulu Yesus itu datang sebagai raja. Tetapi dia diolok-olok. Raja dari mana kamu katanya? Bahkan orang-orang yang menyalibkan Yesus itu
menghina Yesus dengan cara memakaikan dia mahkota raja, tapi mahkotanya bukan mahkota yang dipakai oleh raja-raja zaman dulu. Kalau raja-raja zaman dulu pakai mahkota kan, di kepalanya kan, mahkota raja kan. Nah, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu mengejek dan menghina Yesus dengan memakaikan Yesus mahkota duri. Ada sebuah tumbuhan di Israel itu, tumbuhan yang dia itu ada durinya. Saya pernah lihat itu. Nah, itu ditali di kepala, dimasukin ke kepalanya Yesus dipakai. Daulat hai raja, lalu dipukuli. Karena orang tidak menerima dia. Raja dari mana lu katanya? Mana kamu kerajaan dari mana gitu. Bahkan Pilatus yang mau menyalibkan Yesus itu juga nanya begitu. Kamu raja dari mana kamu, kata Pilatus. Mana kerajaanmu katanya. Apa kata Yesus? Kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Nah, itu Yesus kedatangan yang pertama. Yesus itu akan datang 2 kali. Nah, nanti dia akan datang lagi yang kedua. Dan dia akan memerintah, mendirikan pemerintahan di bumi ini untuk selama-lamanya. Pemerintahan Sang Mesias itu. Nah, itu yang masih kita nanti-nantikan. Sekarang itu Yesus itu ada di mana Bang Idis ya? Ya, menurut Bible, Yesus, menurut Bible, Yesus itu naik ke Uranos kalau dalam bahasa aslinya. Tapi dalam terjemahan itu dikatakan surga. Dia, jadi dalam Bible itu gini. Bible itu berbicara mengenai ada dua entitas di muka bumi ini. Entitas yang terlihat dengan entitas yang tidak terlihat. Hal yang terlihat seperti kita ini metafisik dan hal-hal yang tersembunyi. Nah, jadi Yesus masuk ke dunia yang metafisik itu sekarang. Menurut Bible. Menurut Bible gitu. Iya. Dan kemudian dia nanti akan datang kembali. Kalau di Islam itu kalau udah kiamat gitu loh Bang ini. Maksudnya kalau udah dikumpulkan gitu. Nggak ada konsep-konsep begitu dalam Bible. Kalau di Islam itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar Bang Idis. Ya, padang mahsyar itu di mana masalahnya? Yang dikatakan matahari akan sejengkal dari kepala begitu. Makanya saya bilang Bang, gini loh. Di dalam Islam itu banyak hal-hal yang bersifat dongeng. Contoh, nanti di hari kiamat nanti ada rambut dibelah 7. Kalau jalan nanti badannya terbelah. Terus nanti dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan sejengkal di atas kepala gitu kan. Terus bintang-bintang akan dibuat lempar setan, bener nggak? Bener nggak? Ya. Nggak ada kayak begitu Bang. Oh di Kristen itu nggak ada kayak gitu Bang? Nggak ada kayak begitu. Ya. Di dalam ajaran Kristen itu memang ada dunia kosmik yang baru saya katakan tadi itu, dunia metafisik. Nah, sebenarnya apakah itu berlawanan dengan sains? Bang pernah dengar kuantum, pernah dengar fisikal kuantum? Belum Bang Idis. Belum. Ya, jadi begini, apakah dunia kosmik itu ada? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Sekarang saintis itu membuktikan sebenarnya dunia kita ini kan dunia fisik, dunia nyata. Daging ini kan dunia nyata. Nah, ada nggak dunia lain yang bersifat non-fisik? Nggak ada Bang ini. Nah, memang kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Tetapi apakah itu melawan sains? Nah, makanya abang belajar fisikal kuantum. Oh iya. Makasih Bang Idis ya, makasih. Ya, jadi makanya gini Bang. Saya itu selalu menghindari membahas hal-hal yang bersifat metafisik itu karena memang kita ini nggak nyampe akal kita ke situ. Makanya saya lebih cenderung membahas hal-hal yang bersifat ilmiah.
Kalau kita membahas hal-hal yang surga, kehidupan yang akan datang, kita sama-sama nggak tahu, Bang. Kita belum pernah ke sana. Tapi bagaimana kita meyakini bahwa itu ada? Bagaimana kita meyakini bahwa itu real atau fakta tentang kehidupan setelah kematian itu? Masalahnya di dalam Bible, Yesus itu bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah dasar saya percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Nah, dalam agama Islam, apa dasarnya untuk percaya? Kan semua masih hayalan semua. Muhammad yang cerita tentang itu juga masih di kuburan. Coba apakah Muhammad pernah dia masuk dalam alam kubur terus ditanya, man robuka, man nabiuka? Pernah nggak dia ditanya gitu? Kan nggak pernah, dia juga nggak pernah. Seseorang yang menceritakan tentang kehidupan setelah kematian adalah orang yang pernah ke sana. Emang siapa Bang ini yang pernah ke sana? Nah, Injil berbicara tentang sosok yang bernama Yesus. Makanya sekarang PR besar umat manusia itu membuktikan itu. Gitu loh. Untuk apa murid-murid Yesus memberitakan itu kalau itu bukan sebuah kenyataan? Nah, sekarang itu kan para ahli-ahli teologi, para sarjana-sarjana teologi kan mengkaji itu. Apakah kebangkitan Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi atau omong kosong? Kan itu dalam kajian. Paulus menuliskan dalam suratnya bercerita tentang Yesus yang bangkit. Injil juga bercerita tentang itu. Murid-murid memberitakan itu ke seluruh dunia. Yesus mengatakan, engkau adalah saksi dari semuanya ini. Thomas, seorang murid Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan Yesus itu. Dianggapnya itu omong kosong itu. Mana ada orang udah mati hidup lagi omong kosong, itu kata Thomas itu. Enggak, saya bicara pakai ini ya, pakai omongan-omongan orang yang nggak percaya. Dan dianggap itu omong kosong. Akhirnya Yesus datang kepada Thomas itu. Karena kamu melihat, kamu percaya katanya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu kata Yesus. Gitu Bang. Makasih Bang Edis ya, sebelumnya mau turun dulu Bang Edis. Oke Bang, oke. Oke, gitu aja Bang ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang ya. Iya. Oke, saya turunkan. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, semakin dalam Anda mengkaji agama, semakin nanti Anda akan mengerti apa yang saya maksudkan di dalam pembicaraan saya ini. Ya, jadi mungkin ya manusia ini macam-macam ya. Ada yang sibuk nyari duit, ada yang sibuk ini. Tapi ada yang sibuk juga mereka sudah memikirkan hal-hal yang jauh begitu. Dia sudah memikirkan hal-hal yang apa, kita ini dari mana datangnya manusia ini, kemana kita, seperti itu. Kita dari mana, kemana, apakah kita ini hanya seperti ya ayam begitu ya, setelah dipotong terus nggak ada apa-apa gitu. Iya.